Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gua Hilmi Pikun dan Gua Iksan Pikun. kita kembali lagi di konten Pikun, Pikiran Dukun. Oke, teman-teman semua, pembahasan kali ini berbeda dengan pembahasan Pikun di episode sebelumnya. Pembahasan Pikun kali ini kita akan membahas tentang mitos yang terjadi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu mitos Pulung Gantung ya Mas? Benar Bang Hilmi. Mitos Pulung Gantung. Nah, mitos Pulung Gantung ini mitos yang cukup terkenal nih di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanya-tanya kepada Mas Iksan ini. Mas Iksan ini selaku narasumber kita di acara Pikun kali ini. Gimana Mas Iksan? Boleh banget sih Bang Hilmi. Mungkin gue bakal nge-share juga beberapa hal yang gue tahu ya tentang Pulung Gantung itu. Oke, langsung aja kita lihat. Kita tanya-tanya seputar Pulung Gantung ini kepada Mas Iksan. Boleh tuh. Saya mau nanya nih Mas Iksan. Ya boleh tuh Bang Hilmi. Saya boleh ngerokok gak? Isep. Mau ngerokok? Boleh. Silahkan. Cakep. Nah, saya mau nanya seputar Pulung Gantung. Ya boleh Bang Hilmi. Pulung Gantung itu apa sih? Kenapa bisa ada nama Pulung Gantung di daerah Gunung Kidul tersebut? Asal mulanya dan awalnya terjadi nama Pulung Gantung itu dari mana? Jadi untuk awal mulanya cerita Pulung Gantung itu ya Bang Hilmi, menurut cerita yang gua pernah dengar, Pulung Gantung itu asal muasalnya dari Prabu Brawijaya V dari kerajaan Majapahit ya Bang Hilmi ya. Jadi kerajaan Majapahit waktu itu sedang diserang oleh kerajaan Demak. Nah, kerajaan Majapahit itu terhitung kalah. Setelah kalah, Prabu Brawijaya V itu memutuskan untuk hijrah di daerah Gunung Kidul itu bersama pengawal-pengawalnya. Ketika sampai di Gunung Kidul itu, Prabu Brawijaya mendapatkan mandat nih, Bang Hilmi, mendapatkan mandat untuk kembali ke kerajaan Majapahit, untuk menyusun strategi bagaimana untuk mengembalikan kerajaan Majapahit itu agar bisa menyusun strategi untuk menyerang kembali kerajaan Demak. Namun ada beberapa pengawalnya itu yang nggak bisa ikut karena memang beberapa pengawalnya itu menurut orang sekitar yang saya dengar ya Bang Hilmi ya, orang sekitar yang saya dengar itu beberapa pengawal itu tidak memiliki kesaktian, lalu mereka itu memutuskan untuk tinggal di Gunung Kidul itu. Oh, menetap di situ. Nah, untuk menetap di situ, lalu pengawal-pengawal itu berpikir mungkin frustasi ya Bang Hilmi ya. Ketika pemimpinnya pergi untuk kembali ke daerah yang sedang dituju dan pengawal itu menetap di situ, mereka tidak memiliki tujuan mungkin ya. Tidak memiliki tujuan, akhirnya mereka frustasi. Nah, di sini mereka melakukan bunuh diri. Oke, bunuh diri dia di Gunung Kidul itu. Iya, Bang Hilmi. Berarti cerita Pulung Gantung itu cerita tentang pengawal kerajaan yang bunuh diri di daerah Gunung Kidul. Benar Bang Hilmi, jadi ceritanya seperti itu. Oke, berarti itu mitos yang berkembang di masyarakat ya? Iya. Nah, tadi kan udah jelasin tentang asal mula Pulung Gantung ya? Iya Bang Hilmi. Nah, gue mau nanya dong, Pulung Gantung itu sebenarnya apa sih? Dia tuh berbentuk apa gitu? Kalau Pulung Gantung itu menurut cerita yang gue pernah dengar ya Bang Hilmi, Pulung Gantung itu bentuknya seperti tengkorak.
tapi dia memiliki api di sisi-sisinya. Berarti itu kayak Banaspati ya? Menurut orang Jawa seperti itu. Menurut orang Jawa seperti itu. Berarti itu dia, kalau misalkan dia mirip Banaspati, dia terbang atau bagaimana? Dia biasanya memunculkan kepada orang-orang itu, dia terbang Bang Hilmi. Oh, terbang. Iya, jadi ketika terbang itu, ketika dia memiliki sasaran nih, menurut yang ceritanya itu, dia akan diam di satu tempat itu. Dia diam di satu tempat sampai ada orang yang bunuh diri. Yang berhasil melihatnya. Terus ketika orang itu berhasil ngelihat ulung gantung ini, apa yang terjadi sama orang itu? Jadi menurut yang orang situ ya Bang Hilmi ya, ketika orang melihat ulung gantung itu, orang itu akan terhipnotis Bang Hilmi. Secara nggak langsung mereka akan akan melakukan bunuh diri dengan sendirinya lah. Oke. Di bawah alam sadarnya. Berarti pulung gantung ini dia menghasut orang untuk melakukan bunuh diri secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Oke. Nah, gini, gue denger juga nih Mas Iksan mitos soal pulung gantung ini. Gue baca-baca sedikit lah di artikel. Katanya pulung gantung ini, korban yang bunuh diri di daerah Gunung Kidul itu, dia itu nggak boleh dimandikan. Ini jadi gini. Gimana tuh? Kalau yang soal tidak boleh dimandikan itu memang ada beberapa desa yang yang menerapkan lah peraturan itu. Tapi yang setelah gue dengar juga dari beberapa versi ya, itu nggak semuanya yang korban pulung gantung itu tidak dimandikan Bang Hilmi. Jadi menurut gue setiap daerah yang di Gunung Kidul itu memiliki memiliki peraturan sendiri-sendiri lah. Jadi emang ada beberapa yang tidak boleh dimandikan. Yang katanya itu kalau misalkan dimandikan itu mungkin bisa membawa bencana lah, dan mungkin orang yang terkena pulung gantung itu memiliki aura yang negatif. Dan tidak diterima oleh Tuhan. Makanya orang yang bunuh diri karena pulung gantung itu cenderung gak dimandikan. Iya, tapi ada beberapa yang dari desa itu, jika orang yang terkena pulung gantung itu ya, kalau Bang Gilmi pernah merhatiin nih ke daerah Gunung Kidul, pasti ada beberapa kuburan yang ditutup oleh kain kafan. Iya, ada. Kain kafan warna hitam. Iya. Nah itu, mungkin itu ada yang beberapa korbannya dari desa yang tidak menerima untuk dimandikan ya. Mungkin dibedakan kuburannya seperti itu. Berarti yang kain kafan warna hitam itu korban dari bunuh diri itu? Iya, untuk beberapa desa ya. Oke. Cuman ada beberapa desa juga yang memang kuburan yang di Gunung Kidul itu menerapkan batu nisannya itu yang di atas sama bawahnya itu ya, memang ditutup sama kain putih. Cuman yang versi yang gue dengar dari kawan gue yang orang sana langsung, itu kalau memang desanya tidak menerima untuk dimandikan itu biasanya ditutupi sama kain hitam Bang. Oke. Tapi untuk mitos pulung gantungnya sendiri sampai sekarang itu masih kental atau udah agak memudar di daerah Gunung Kidul? Kalau untuk orang Gunung Kidul percaya Bang Ilmi. Masih percaya sampai sekarang. Masih kental lah sama hal-hal yang kayak gitu, mistis-mistis gitu. Oke. Jadi satu lagi nih. Bang Ilmi. Tadi kan kita udah ngomongin seputar mitos pulung gantung. Ya. Sekarang mau sedikit nanya nih sama Mas Iksan. Boleh Bang Ilmi. Nah, Mas Iksan sendiri nih secara pribadi pernah nggak sih ngalamin pengalaman mistis? Kalau gua sendiri jujur gua nggak pernah Bang Ilmi. Cuman gua pernah dengar cerita dari kawan gua yang pernah ngelihat langsung ya Bang Ilmi. Pernah ngelihat langsung pulung gantung itu. Ya memang pas diceritakan gua membayangkan dalam posisi gua itu ya. Oke. Gua merinding sih Bang Ilmi. Gue merinding jujur. Berarti itu cerita dari teman-temannya Mas Iksan? Dari teman-teman gue yang di sana. Serem juga ya kalau ada bola api gitu.
Berbentuknya seperti kayak tengkorak gitu Bang Ilmi. Oh, bulat gitu terbang gitu ya? Terbang seperti itu Bang. Oke. San. Itu apaan? Aduh. Udah Itu apaan tadi? Mak, udah gak enak banget Bang Ilmi. Ya nggak sih? kaget Mas saya Mas. Aduh, gimana ya ini ya? Di ini aja Bang Ilmi ya kayaknya. Mohon maaf, nggak enak banget nih. mohon maaf teman-teman semua, itu ada kendala teknis sedikit. Masih deg-degan. Mungkin udah aja kali ya? Udah. Cukup. Mungkin segitu aja cerita kita tentang ulung gantung di episode Pikun kali ini. Buat teman-teman semua yang pengen ceritanya tuh kita bahas di acara Pikun ini, kalian komen aja di bawah ya. Komen di bawah yang banyak, cerita apa yang akan kita bahas nantinya. Oke? Dan jangan lupa like juga, komen juga, share juga, subscribe juga. Semuanya pokoknya kalian kliklah di tombol itu. Oke semuanya, sekian konten Pikun kali ini. Gue Hilmi dan Nurul Iksan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.